tanggapannya sih kalau saya sih oke-oke aja. Saya pikir ini acara yang sangat luar biasa. Ya bagus ya, oke sih Kak kalau buat aku ya. Keren, keren. Saya melihat bahwa ini adalah ekspresi ya. Supaya dia mengeluarkan kreativitas yang terpendam gitu ya. Mungkin negatifnya agak macet kali ya, jadinya agak rame. Tapi juga ada sisi lainnya juga yang perlu dibenahi, entah dari regulasi penggunaan zebra cross sampai kebersihannya juga tetap harus berjalan beriringan sih. Gitu. Saya pikir ini perlu disikapi dengan baik ini supaya keberadaan anak muda terutama bisa memberi manfaat dan tidak terlalu mengganggu. Kita kekurangan tempat sih untuk mengapresiasi diri atau mengeluarkan karakter kita melalui fashion kan. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Ya. Kita masih di Hai Indonesia, Betul. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, ada Siritan Sudiro. Hai, ada juga Nuka Azita di sini yang sudah mamba-mamba seperti yang tadi kalian lihat. Barusan kan kita sudah sempat ngelihat ya beberapa Cuplikan-cuplikan ya video Yap, beberapa cuplikan video tanggapan yang udah kita saksikan tadi kan ya. tentang Citayam Fashion Week. Betul Betul banget, memang episode kali ini kita mau bahas lagi tentang Citayam Fashion Week ya, Dit. Kemarin kan kita udah sempat bahas juga. Kita udah sempat ngebahas, ya kita ngebahas yang kemarin kan yang dasar-dasar aja, basic-basic Iya, aja gitu kan. betul. Sedangkan kalau yang ini kita bakal ngebahas lebih dalam lagi. Betul, Kita kita bakal lihat mengundang ya. dari sisi pandang pengamat sosial dan juga kita bakal mengundang pelakunya atau anak-anak yang suka nongkrong di Citayam Fashion Week atau Fashion Night itu. Betul, nanti kita akan mengundang sebagai bintang tamu tapi nggak sekarang guys ya. Kalau sekarang kita akan bahas karena banyaknya nih pro dan kontra tentang Citayam Fashion Week ini gitu. Gue tim pro. Aku juga tim pro. Yap. Aku mendukung selagi itu memang positif untuk mereka-mereka orang, tidak mengganggu dan tidak digunakan akhirnya jadi negatif, aku pro. Yap, bener banget. Ya sama gue. Pokoknya kalau udah anak muda bisa berkumpul, ada wadah yang bisa mereka berkumpul dan mereka tidak melakukan hal negatif, gue dukung banget pastinya. Iya, hal negatif di sini maksudnya kan kita tahu anak muda. Hal yang merugikan orang lain. Hal merugikan orang, bahkan merugikan diri mereka sendiri. Iya, ini kalau dibahas sedikit ya, kalau misalnya anak-anak ini tidak berkumpul di Citayam Fashion Week tersebut, mereka bisa jadi loh ikutan tren-tren yang nggak seru, tren-tren yang merugikan mereka kayak tren stopin truk, tau kan lo? Itu yang direkam nyetopin truk-truk gitu. Ujung-ujungnya banyak yang membahayakan diri mereka masing-masing akhirnya kan. kecelakaan lah, meninggal. Yang nggak salah supir truknya sih sebenarnya gitu, karena merekanya. Iya, atau ada juga kan akhirnya mereka salah jalan jadi bikin konten yang doxing orang, bikin konten yang jelek-jelekin atau pokoknya negatifin orang lah, sedangkan bahkan sekedar bikin konten ngeprank itu gue sebel iya, kan, nah gitu maksudnya. teman-teman di Citayam Fashion Week ini enggak, iya. mereka bikin hadir kontennya positif banget. Betul, dengan karakternya mereka masing-masing, dengan cara berpakaiannya mereka, walaupun mungkin orang-orang beranggapan apa sih pakaiannya kayak gitu, tapi itu menjadi wadah mereka berkreasi gitu loh. Mereka tidak merugikan kalian, mereka tidak minta-minta uang sama kalian, selagi itu bener bisa, banget, dan nggak apa-apa gitu. Saat ini siapa sih yang nggak tahu Citayam Fashion Week gitu? Semua orang juga pasti yang tahu nih namanya Citayam Guys, Fashion ini Week. nggak hanya di Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri pun ini jadi pemberitaan. Sampai diangkat sama media Jepang juga. Iya, media-media asing sekarang itu kita banyak bisa melihat mereka juga ada di sekitaran SCBD loh. Yap, jadi ajang peragaan fashion di jalanan ini yang menampilkan sejumlah anak baru gede atau ABG ya di kawasan stasiun MRT Dukuh Atas atau Haradukuh di kawasan Sudirman Jakarta itu, ini telah menyita perhatian kalangan muda di seluruh Indonesia. Bahkan fenomena Citayam Fashion Week ini disebut-sebut telah menjadi tren untuk anak-anak muda di beberapa daerah di tanah air. Sebut aja jadi ada yang namanya Braga Fashion Week di Bandung, Surabaya Fashion Week, terus Malioboro Fashion Week di Yogyakarta, dan Kaitangan Fashion Week di Malang dan masih banyak lagi ya. Iya, dengan adanya Citayam Fashion Week ini juga memiliki potensi yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah. Misalnya menjadi pendorong nih bagi roda ekonomi di sekitar, dan seperti ada street food hingga brand-brand lokal yang dipakai oleh para ikon-ikon melalui metode endorse ini juga bisa. Nah, untuk itu sebaiknya pemerintah dan juga pihak terkait dapat mengatur kembali nih kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif
Sehingga Citayam Fashion Week dan Fashion Week di kota-kota lainnya dapat menjadi komunitas yang dikenal positif tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional bahkan nantinya kan. Ini bener banget sih ya, apalagi di awal kemunculan dari Citayam Fashion Week ini hampir sama dengan Harajuku Style di Jepang ya. Harajuku itu nama daerah di Jepang. Jadi bukan mustahil lagi kalau Citayam Fashion Week ini bisa berkembang seperti Jalan Harajuku di Jepang tersebut. Oke, itu. Ya, ini fenomena yang baru tapi sebenarnya nggak apa-apa sih fashion street gitu kan. Nggak apa-apa. Kayak Harajuku itu tuh juga sebenarnya di fashion street. setiap daerah tuh pasti ada street fashion gitu kan. Street fashion, Dan ini kayaknya apa namanya? Kultur baru, kultur urban baru yang tumbuh di Indonesia, Jakarta tepatnya ya. Iya, jadi nggak ada salahnya ya. Ini buktinya gara-gara Citayam Fashion Week, kota-kota lain di Indonesia jadi ikutan, berarti kan itu positif. Menimbulkan kreatif anak-anak muda lainnya. Yap, gitu. bener banget. Dan jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kita bakal ngebahas tentang fenomena atau tren yang pernah booming di Indonesia selain si Citayam Fashion Week ini. Betul. Stay tune terus ya, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih ada Ditan, masih ada Nuke juga di sini. Dan kita masih dalam tema kita membahas mengenai SCBD ya, Fashion Week gitu kan. Citayam Fashion Week. Gitu. Ini tahu gak sih guys bahwa sebelumnya ini ada beberapa fenomena juga loh di Indonesia yang terkenal. Kalau kita ngomongin tentang fenomena Citayam Fashion Week sendiri, beberapa negara di dunia ini sebelumnya juga pernah memiliki fenomena yang mirip dengan Citayam Fashion Week ya. Nah, yang pertama nih ada di Harajuku, Jepang. Jadi ketika baru viral, Citayam Fashion Week sempat dianggap mirip dengan fenomena Jalan Harajuku di Jepang. Harajuku itu tepatnya ada di mana sih? Ternyata Harajuku tuh mirip sama si Citayam Fashion Week itu. Dia berada di Shibuya, di Tokyo, dan itu emang nggak jauh dari taman dan nggak jauh juga dari stasiun kereta sebenarnya. Di situ adalah tempat anak-anak muda Jepang biasanya kumpul sambil menggunakan pakaian yang nyentrik. Gak cuma pakaian yang nyentrik aja, tapi gaya rambutnya juga nggak kalah unik ya. Tren ini mulai terkenal saat tahun 2000-an, dan akhirnya Lady Gaga sampai Nicki Minaj juga ikut mencoba tren Harajuku. Sekarang, Harajuku sendiri menjadi salah satu lokasi wisatawan di Jepang. Bahkan di beberapa jalan di sekitarnya, banyak toko-toko yang menjual pakaian, serta pernak-pernik untuk melengkapi kebutuhan street fashion anak-anak muda tersebut. Ya betul, selanjutnya kita punya juga daerah Korea, Korean Wave namanya. Nah ini fenomena gelombang Korea ini banyak banget bisa kita jumpai di Indonesia. Dan dampaknya ini bisa sangat terasa di kehidupan sehari-hari terutama pada generasi milenial ya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekarang ini menjadi faktor utama nih besarnya antusias publik terutama para remaja terhadap fenomena Korean Wave di Indonesia. Fenomena Korean Wave juga sangat identik hubungannya dengan dunia hiburan seperti musik K-pop, ada drama. Bahkan seiring berjalannya waktu budaya Korea banyak diimplementasikan di kehidupan sehari-hari para remaja pecinta Korea. Mulai dari make up look. Bahkan penggunaan bahasa hingga skincare kayak skincare brand lokal Indonesia contohnya. Ini banyak dari mereka yang menjadikan idol Korea sebagai brand ambasadornya. Alasannya simpel kok, karena apa yang digunakan oleh idola mereka akan diikuti juga oleh para fansnya. Sehingga dengan ini peningkatan daya jual brand tersebut akan meningkat. Terus selanjutnya tanaman hias ini juga sempat loh. Pas awal-awal pandemi itu menjadi tren baru dan gue menjadi salah satu korban trennya. Iya, dan tanaman-tanaman yang lo beli juga jadi korban ya, karena korban. mati semua. Korban cuaca Bekasi yang panas guys ya. Nah jadi untuk mencegah bertambahnya kasus COVID-19, pemerintah akhirnya membuat kebijakan PPKM ya. Masyarakat yang awalnya bekerja di luar dituntut untuk bekerja di rumah aja. Karena bosan dengan kegiatan yang itu aja, akhirnya muncullah tren menanam tanaman hias. Dan hal ini kemudian memunculkan hobi baru menanam tanaman hias di kalangan masyarakat. Dan berkat munculnya tren tersebut, akhirnya nih nilai jual tanaman hias itu bisa melonjak guys ya. Drastis sampai puluhan juta rupiah itu biasanya dibela-belain. Yap, bener banget. Dan selanjutnya adalah tren yang kakak saya sempat ikutan yaitu pelihara ikan cupang. Ini fenomena ikan cupang juga pernah melanda ya di Indonesia. Tepatnya di masa pandemi COVID-19 2020-2021. Dan tren ini secara nggak langsung mengubah citra ikan cupang yang awalnya cuma sekedar ikan aduan aja menjadi suatu tren bisnis ikan hias. Bahkan saking terkenalnya, harga ikan cupang ini terus merangkak naik ya. Dari kisaran ikan kualitas terbawah yang dibanderol dengan harga 15.000 aja sampai harga tertinggi sebesar 50 juta rupiah.
Dan tentu dengan adanya fenomena ini juga bisa memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha budidaya peternakan ikan cupang itu sendiri ya. Dan pastinya juga bisa memberikan peluang usaha baru di saat pandemi COVID-19 yang tahun 2020 sampai 2021. Oke, dari ikan cupang ini sebenarnya lebih tren batu akik dulu. Batu akik tuh gue masih Lebih ingat dulu. tahun 2013, 14 sampai 15 salah satunya lah di antara itu. Yang lagi tren-tren boomingnya Dan banget. sebenarnya nggak loh. nyampe setahun tapi tren banget. Sampai sekarang masih dicari bagi beberapa orang yang memang Pecintanya pecintanya aja sih. Ya kalau diingat memang beberapa tahun lalu tepatnya di awal tahun 2015 heboh banget fenomena batu akik ya. Nah, fenomena yang sempat meledak di tengah masyarakat Indonesia ini perlahan meredup di akhir tahun 2015 pula gitu. Pada awalnya masyarakat Indonesia terhipnotis banget nih terhadap pesona uniknya batu akik. Bahkan batu akik menjadi kata yang paling sering dicari dalam situs pencarian Google. Kemudian di tahun 2014, tren ini mulai menunjukkan kenaikan. Ini berawal dari Bapak Presiden kita saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjadikan batu akik sebagai kenang-kenangan untuk mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Jadi sejak tahun itulah bisa dikatakan ini menjadi pemicu meledaknya tren batu akik guys ya. Kamu sempat mengkoleksi? Enggak. Aku dikasih waktu itu. Sama siapa? Waktu itu di pertandingan yang di Ambon tuh dapat bacaan sama batu obi namanya. Dan ternyata di sana ada gunung yang udah mati gitu. Pas kita gali banyak banget nemu batu-batu yang mungkin belum punya nama. Oke, ini kalau ngomong tren batu akik, kita ngomong batu akik, ini Iya, agak batu unik akik. sih. Jadi kalau menurut gue batu akik itu naik dan turunnya cepet banget. Dia tuh diomongin dari tahun 2013 nggak naik-naik, 2015 bener naik Iya. dan langsung turun cuma dalam Ini kan gue beberapa bilang bulan. awal 2015 turunnya awal Ini- per akhir. Iya ini tuh kayaknya cuman ini tau gak lo, awalnya tuh cuman omongan-omongan kayaknya dari media deh, dari wartawan yang iseng, terus dianggap serius jadi naik beneran kalau menurut gua ya. Emang ya, cepet banget turunnya. the power of media itu nggak bisa kita pungkiri ya. Sesuatu apapun gitu kan ya bisa menjadi hits gitu. Dulu tuh kayak pas dikasih kenang-kenangan gitu ya. Nih hanya gue di antara kru yang lain dapat batu bacan. Kayak orang gue bingung, batu bacan apa istimewanya? Wah ini lagi mahal nih lagi nih gitu. Lo jual nggak? Nggak. Enggak. Enggak dong, kan oleh-oleh kenang-kenangan dikasih. Sayang ya. Iya. Waktu itu gua, menghargai. kakak gua satu ada tuh, Katoga, dia sempat beli banyak batu akik dia punya. Udah gue ingetin lo jual sekarang karena tahun depan turun. Bener aja. Dia nggak jual. Nggak buat apa? Akhirnya bener turun. Iya, tapi kalau Dibagi-bagiin. memang dia suka ya udah. Enggak dibagi-bagiin sama dia. Oh berarti dia bukan pengoleksi yang benar-benar maksudnya abadi. Bukan. Penyuka batu akik memang batu-batuan gitu, bukan? Bukan ternyata. Oh ternyata ya memang itu sih musim-musiman. Iya sayang banget emang. Musim-musiman. Ya itu di antara kalian siapa nih? Ada yang pernah mengkoleksi batu akik nggak? Karena banyak banget loh, nggak hanya perempuan, nggak hanya laki-laki. Saat itu perempuan pun Iya dan akhirnya memilih untuk kalau Koleksi. ngomongin fenomena yang orang-orang jadi gandrungi juga tuh sebelumnya tuh ini fenomena main game di warnet. Counter Strike. iya, Wah itu rusuh banget itu. Zaman sekolah sih Itu itu tahun gue. 2001, 2002-an, 2001. Warnet tuh gue main menjadi fenomena juga, orang-orang pada nyari warnet dulu game gitu. Counter Strike gue inget banget gue Wah. main game itu. Itu dulu pengusaha yang punya warnet luar biasa Pasti sih. balik modalnya cepat. Cepet sih. Ya udah gitu kan akhirnya maju tuh setelah warnet gak ada gaming jadi warnet biasa sama wartel, fenomena wartel. Iya. Dulu di mana-mana Ya ada ampun. wartel. Telepon ya. Iya nggak tahu teleponnya boy ke wartel. Ada kotak-kotak kan Ada gitu. sekat-sekatnya. Abis itu ada Ya fenomena ampun. warnet yang ini tau gak yang kalau lu mau make pertama lu milih paket dulu ada gambar lumba-lumba. Iya, ada gambar lumba-lumbanya. Iya, ada gambar Mau lumba-lumbanya. yang sejam, 2 jam. Sejam 2 jam terus Ah. ada paket sama makanan dibikinin mie Iya. gitu. Itu biasanya kalau kita ngambil paket yang agak lama juga bisa tuh. Itu ada Ya ampun. ada fenomena kayak gitu juga. Kamu Terus anak zaman dulu banget ya. oke, gue maju lagi. Akhirnya mulailah ke fenomena sosial media. Friendster. Itu nggak ada matinya. Friendster sempat mati kan, karena kan zaman dulu gadget kita belum kayak sekarang. Enggak, awal-awalnya Gue bikin Friendster. situs pertemanan itu kan Iya, di zaman dulu kan awalnya. Friendster itu kalau kita udah temenan kita memberikan testimoni. Iya, dia tuh orangnya gini deh, kamu tuh gini gitu. deh. Terus kita bakal nulis profil kita kayak narsis sendiri gitu nggak sih? Nah baru deh mulai tuh sosial media banyak, dari mulai Friendster, ada Facebook, ada Path dulu, Iya, pet dulu. baru pet. IG yang terkenal ya. Iya. Baru pet. akhirnya Instagram yang terkenal. Terus dulu ada juga tuh kalau di Twitter itu ada namanya aplikasi, gue lupa namanya, pokoknya namanya check-in. Jadi kalau lu ke mall, Iya, lu bisa. Iya. Sekarang kayak buat ngasih tau location lo aja ada di iya, mana. terus agak aneh gitu kayak misalnya Nuke has just check in Pondok Indah Mall with 2000 orang. Lu
sama 2.000 temen lu ke Pondok Indah Mall, itu aneh banget tuh. Maksudnya kayak orang di sana yang check-in juga. Yang check-in ada 2.000 orang di sana. Yang menggunakan situs itu gitu. Iya. Seru sih guys, karena kalau ngomongin fenomena memang setiap tahun ini kita bakal menemukan fenomena-fenomena baru ya. Nggak tahu juga nih, abis Citayam Fashion Week, abis ini ada apa lagi kira-kira ya? Yap, benar. Nah, banget. tapi ngomongin Citayam Fashion Week, kita bakal lebih in-depth lagi berbicara. Karena tadi seperti kita udah spill di awal, kita bakal ngundang Ini seru banget ya. pengamat pengamat sosial dan juga ada salah satu pelaku konten kreator. Ada konten kreator atau anak nongkrong di SCBD bakal kita bawa ke sini, bestie gua nih yang satu ini. Langsung guys kita ambil tadi Yes, dari dia sempat SCBD viral ya. juga di TikTok, udah kita jemput ya kan dari SCBD dan dia udah hadir di studio setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai pemirsa, ketemu Ya, lagi sama kita balik nih. lagi Yes, welcome ya. back to the show, masih di Hai Indonesia dan kali ini Berbagi. masih sama Ditan, masih ada Nuka dan kita nggak berdua. Iya. Kita udah kehadiran bukan orang ketiga, Enggak. ya. Ini orang keempat. Makanya orang ketiga kan nggak boleh. Orang keempat. Maksudnya ada kamu sama Mbak Devi Devi. Ramawati sebagai pengamat sosial. Kita panggil lagi ke sini karena ini tema kita pada hari ini tuh luar biasa. Luar biasa banget. Ini Citayam Fashion Week ya, itu lagi banyak banget jadi perbincangan, orang lagi nyorotin banget, bahkan sekarang di setiap daerah jadi punya kayak di Jogja, Malioboro Fashion Week, terus di Surabaya ya, walaupun kemarin sempat nggak boleh dibubarkan, cuman ya gimana ngelihat fenomena ini yang memang nggak bisa dibendung gitu Ya, kan. bener banget. Jadilah. Dan sekarang di sebelah saya udah ada bestie gue nih. Hai Besti. Ini perwakilan langsung dari SCBD nih ya. Halo, Nanti namanya kita tarik siapa? langsung. Kita tarik langsung. Nama lu siapa? Febri, Febri. Nama kondang lo siapa? Nama terkenal lo? Jambu Air. Jambu Air. Jambu Air on the show. Mama. Oh begitu sih, kaget. Oh, sorry. Kok kagetnya gini dong? Kaget. Halo bro. Sis. Hai Besti. Jambu, gimana? Apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat lo Udah ya? nggak sehat. Oh, udah nggak sehat. Arwahnya. Oh. Anyway, arwahnya udah nggak sehat. Kamu kan masih hidup. SCBD kan Sawangan, Citayam, B-nya apa sih? Bogor, Depok Bogor, ya? Bogor. Oke, lu dari mana asal? Gede. Citayam. Bojong ya? Lu Citayam beneran? Gue pikir bohongan. Emang banyak anak Citayam beneran langsung larinya ke Ada SCBD? dari Manggarai, terus Depok. Enggak, maksudnya yang anak Citayam barengan kamu tuh emang beneran mereka bener-bener rame-rame gitu ke sana gitu? Iya. Iya? Niatnya ngapain? Ya niatnya nongkrong Nongkrong doang. lah ya. Nongkrong. Iya, jadi yang aku tahu Mbak Dev ini setahun ini ternyata mereka tuh sebenarnya udah nongkrong di sana, cuman baru nggak tahu kenapa ini mungkin ada netizen atau beberapa yang nge-viralin lewat TikTok awalnya, jadi muncullah. Tapi kalau menurut anak-anak ini tadinya kita juga nggak tahu siapa yang nyeletukin nama Citayam Fashion Week-nya itu gitu, ya kan? Nah ini agak-agak bikin Bertanya-tanya ya? Bertanya-tanya Makanya sih. gue punya pertanyaan juga nih sama si Jambu Air gitu kan, Febri aka Jambu Air. Lu ngomong-ngomong lu umur berapa? Jambu. 6. 16 lu? 16 tahun. dia 6-nya doang, belasnya nggak dia. Kan gue pikir masa iya 6 tahun gitu kan. Oke, berarti lo kalau sekolah lo kelas? Udah nggak sekolah. Udah gak sekolah lo Terakhir? ya? Oh, terakhir sekolah kelas berapa? Yang udah Kelas 2 SMP. 2 SMP terakhir ya? Oh oke, berarti Jadi, kategorinya putus sekolah. Putus sekolah. Jadi sekarang kegiatannya apa aja nih Febri? Ya bantuin orang tua, Kak. Hah, Ini dengan lo nongkrong di Sudirman gitu, orang tua tahu dong, lo ngabarin dong? atau enggak? Ya kan lagi nggak pulang dulu, Oke. mau nyari duit. Tapi orang tua tahu maksudnya? Tahu. Kamu nggak pulang dulu buat nyari duit gitu? Tahu ya, jadi gitu. Oke. Tapi lo kenapa sih milih, lo dan teman-teman kenapa milih Sudirman sih sebagai tempat nongkrong? Ya nyaman aja di situ. Nyaman lo ya? Lo bebas mau ngapain aja ya di sana ya? Iya. Atau karena mikirnya Sudirman tuh kan kawasan Gedung-gedung keren. Kawasan elit, Kalau banyak bikin gedung-gedung konten besar. keren, ada pikiran gitu nggak lo? Iya keren kan di situ kan juga konten enak. Jadi nggak jauh. Kan ada kereta, kalau di sono kan nggak Sekalian naik. ada kendaraan. Yang ngajak pertama kali buat nongkrong di Sudirman tuh waktu itu Jambu Air siapa? JJ, JJ waktu itu? Terus Bonge, Bonge, Korma. Korma, terus Roy. Roy Itu juga. kira-kira kapan tuh? Setahunan? Udah setahun atau?
Baru beberapa Ya bulan? pas belum terkenal sih Om. Oh, SCBD-nya ya? Belum terkenal SCBD-nya. Jadi Om banget gitu. Nggak apa-apa, Jambu Air bebas memanggil gua apa aja. Om Lampu Taman. Kalau lu kan Jambu Air, dia nama bekennya Lampu Taman. Oke, kita lompat deh. Ngomong-ngomong, gue penasaran deh, itu kan banyak banget yang fashionnya, gaya bajunya tuh keren-keren di sana. Sebenarnya tuh ngikutin siapa sih gaya bajunya? Penasaran gua. ya Biasanya model lah cari-cari Modelnya di siapa? sosial media gitu ya? Kayak kamu nih hari kayak ini. JJ. Kayak kamu nih hari ini. Inspirasi dari mana bisa berpakaian? Wah, jeans, terus celana Warna kulot warna hijau. hijau. Ya ngelihat teman-teman saya aja Gitu ya? pakai bajiannya. Itu perlu budget yang lumayan gak sih buat Iya, lu nyiapin baju setiap harinya Nyediain gitu? duit berapa lu biasanya kalau kayak gitu? Sampai konten Gocap gocap. 50.000 gitu ya? Oke. Jadi ini hari ini gocap juga? Belum. Belum. Enggak, ini Belum. hari ini maksudnya bajunya. Kalau gue tanya misalnya berapa outfit lo kira-kira tahu nggak Outfit lo? lo hari ini gimana Kira-kira nih? berapa Gitu, outfit berapa lo? nih? Kalau ini punya teman. Punya teman, oke. Ada tank top sih. Oke. Oke, terus jadi semua punya teman hari ini? Bukan. Ada Ada yang punya kakak. Oh, ada yang punya Oh, oke. Itu memang Celana, harus dipergunakan. Oh, iya, celana Celana punya kakak. Itu harus digunakan memang punya Berarti kakak, benar. punya siapa yang keren bawa. Ah, hari ini no budget. Ya, No karena budget. No budget. Berapa Pinter outfit juga lo? dia. Ini minjem, nggak Iya, apa-apa. iya, pinter juga dia. Menghemat budget demi konten. Yoi. Iya nggak? Iya, gimana caranya dapat duit tanpa ngeluarin duit? Nah, itu dia. Tapi ngomong-ngomong lo udah biasanya dalam sehari lo bikin berapa konten di sana? Atau mungkin seminggu bikin berapa konten di sana? Lo suka bikin konten TikTok gitu kan? Biasanya bikin berapa banyak konten? Kadang sih seikhlasnya. Dalam seminggu gitu bikin berapa video? Ada kali 10. Oh 10 ya, banyak itu. Kadang juga dikasih buat muka apa tuh? Make up. Iya muka. Endorsement gitu ya? Udah sekarang udah dapat endorse tuh berarti? Belum. Belum dapat lo ya? Mudah-mudahan habis dari sini dapat Amin. endorse ya, Jambu Air ya. Jadi bisa ngasih orang tua uang gitu ya, cari kerja gitu. Mbak melihat Febri hari ini ada di sebelah Jambu Mbak. Air. Jambu Air gimana Mbak? Satu, kita bangga dong. Iyalah. Ya. Bener loh, keren loh. Apa namanya sekarang jadi pusat perhatian bukan Banyak orang. hanya di SCBD tapi nasional bahkan global. Iya, Ya kan iya. wartawan-wartawan asing semua pada datang kan. Perlu digarisbawain, kepercayaan diri lo tuh keren banget asli. Enggak, sumpah dia nggak ada takut-takutnya. Kepercayaan diri Iya, teman-teman udah yang ada pede di sana tuh keren banget. Udah pede banget. Nah gimana Mbak? Lihat Febri. Dan tadi sebenarnya kita perlu bangga juga betapa berbaktinya Jambu Air dan teman-teman yang ada di sana dalam upaya membantu orang tua. Ini menurut hemat Pas saya. saya juga sebenarnya pengen kayak dulu lagi rame. Oh, sekarang lagi sepi ya? Lagi sepi ya. Oh karena larangan yang nggak boleh itu. Sekarang larangan ditutup itu. Gitu. Nah, Medianya fenomena rame. mereka sedih Mbak, sepi sekarang SCBD dibanding dulu. Nah ini memang tantangan ya kalau kita tahu misalnya ada fenomena balap motor yang kalau sama Polda Metro Jaya malah dibuatin arenanya, street race keren gitu kan. Yeah. Nah yang ini memang agak menarik kalau kemudian pilihan Pemda justru menutup. Yep. Nah ada banyak argumentasi tapi menurut hemat saya sayang sekali gitu ya karena kehadiran mereka di sana sebenarnya justru membuat warna baru yang artinya gini, bayangin kalau anak-anak zaman dulu lebih memilih nongkrong-nongkrong untuk melakukan kekerasan. Iya. Kalau mereka kan tarung kesenian dengan bergaya baju, nongkrongnya juga damai. Dan ini satu hal yang menurut saya bagus banget dan bahkan sekarang menular. Jadi daerah-daerah lain juga daripada nongkrong tawuran lebih baik nongkrong tapi fashion gitu kan. Tarung fashion tuh jauh lebih baik daripada tawuran kan begitu. Nah ini satu hal yang menurut hemat saya aspirasi dari bawah, nggak ada satupun yang mengomandoin, bukan dari pemerintah, organik, original betul, yang kenapa nggak ditangkap, kenapa nggak dibantu untuk Nggak difasilitasi. dirangkul, ya. Betul, mudah-mudahan dengan banyaknya media yang mengangkat, ini membuat para pengambil kebijakan bisa lebih jernih melihat hal ini dan justru menyayangi adik-adik kita ini. Mereka jangan dianggap sebagai orang yang tanda kutip mengotori misalnya. Enggak, Ya, justru ya. kehadiran mereka ini adalah bagian dari masyarakat kita. Kita harusnya memeluk mereka, merangkul mereka agar mereka justru nanti tumbuh menjadi anak-anak yang punya masa depan yang semakin baik.
Itu dia ya. Contohnya yang ada di sini kita udah bersama Febri aka Jambu Air gitu. Tapi memang iya loh, aku apresiasi banget sama semangatnya dia, kepedeannya dia, percaya dirinya dia gitu kan. Menurut orang mungkin apa sih outfit lo kok kayak gitu, tapi dia pede. Kenapa? Kalau dia pede itu jadi satu nilai poin penting buat dia sebenarnya. Kita akan terlihat aneh kalau kita nggak percaya diri dengan apa yang ada di kita. Tapi kalau kita sangat percaya diri, itu orang malah bisa ngikutin kita. Iya, jadi gini, menurut banyak orang mungkin ngelihat Febri banyak kekurangan, tapi dia sendiri bisa menonjolkan keunggulan yang dirinya dia bisa punya gitu sebenarnya. Orang-orang yang nganggap dia, ih kok aneh sih, outfit lo aneh begini-gini. Lo yang aneh guys. Iya, karena referensinya beda. Mungkin mereka nggak tahu referensi fashionnya. Ada yang ngomongin. Kenapa? Kamu pernah dibully? Enggak sih, kan siap saya lewat nih. Ya pakainya kayak gini lah, dibuka gitu. Ini orang nggak malu ya, lah saya giniin. Ngapain mesti malu? Hidup-hidup gua. Oke. Itu benar prinsipnya. Nggak apa-apa. Betul. Maaf aja nih Bu ya. Lu percuma pakai jilbab tapi musik-musik orang. Kalau bagus. Gitu ya, aduh. Jangan mau ya kayak gitu ya. Setidaknya Febri tidak merugikan kalian, tidak minta uang untuk beli baju kepada kalian. Jadi kalian juga sebenarnya nggak punya hak untuk menjudge Febri ini pakaiannya jelek, Febri pakaiannya nggak pantas, norak apa segala macam. Guys, selama dia percaya diri, lo nggak ngaruh omongan lo ke dia. Jadi buat yang ngebully Febri misalkan kan ini Mbak Devi, kita kemarin juga udah bahas ya tentang bullying. Pasti anak-anak ini sering banget dibullying. Pasti. Apalagi dengan orang-orang yang datang ke sana dengan tingkat merasa strata sosialnya jauh di atas mereka. Kadang-kadang datang ke sana hanya untuk memvideokan mereka, posting, tapi ujung-ujungnya ngebully. Ngapain sih nih anak-anak ini, lihat deh, nyampah deh, apa deh. Sering banget tuh Mbak dapat kayak gitu. Ya, ini memang jadi tantangan ya buat masyarakat kita yang memang kehidupannya itu tidak terbiasa melihat perbedaan. Padahal justru yang indah itu kan yang berbeda gitu. Dan ada sekelompok orang yang mungkin merasa bahwa kemapanannya itu terganggu gitu kan. Kalau dulu mereka yang menjadi pusat perhatian, sekarang teman-teman adik-adik kita tercinta ini yang jadi pusat perhatian. Itu wajar. Sebenarnya dalam konteks fenomena sosial wajar. Pasti ada kelompok yang merasa kok jadi dia sih, bukan saya sih gitu kan. Nah, inilah era digital yang sangat demokratis. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk tampil, semua orang punya kesempatan yang sama untuk jadi kompas, jadi kiblat fashion misalnya. Nah, artinya kita harus bangga bahwa dengan hadirnya adik-adik kita ini sekarang kita punya banyak pilihan nih. Jadi nggak cuma itu aja, dan ini gara-gara Jambu Air, JJ dan sebagainya, adik-adik yang lain juga sekarang pede untuk ke Jakarta, untuk juga keren dan sebagainya. Yang mungkin dulunya jadi korban bully sekarang berani tampil untuk menjadi pahlawan bagi teman-temannya sendiri. Jadi kurang lebih nih Jambu Air dan teman-temannya jadi inspirasi buat generasi muda yang lain juga. Itu bagus banget Feb, asli. Betul. Di saat kemarin mereka bisa dibilang terbelakang, tidak dilihat, sekarang mereka bisa membuktikan gue juga bisa berkreasi kok gitu. Dengan outfit yang serba murah, it's okay gitu kan, selama kita justru yang benar. Pakai sesuatu yang udah pernah dipakai biar alam kita nggak rusak. Itu yang keren sebenarnya. Ya kan, keren banget. Ya, menjaga alam kita untuk jauh lebih baik gitu kan. Oke guys, semakin seru perbincangan kita bersama Mbak Devi dan juga ada Febri di sini aka Jambu Air. Dan kita masih bakal ngobrol lebih lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan di sini, masih ada Nuka juga, dan kita nggak berdua, kita masih berempat, gitu kan. Masih ada Mbak Devi juga, dan masih ada the one and only Jambu Air. Agak ngerti bahasa apa itu. Berhasil. Maksudnya the one and only itu kamu satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Salah juga sih gue, pakai bahasa Indonesia. Jadi itu maksudnya Kak Dita, nih kamu bintang tamu satu-satunya yang ngehits banget hari ini, Jambu Air gitu. Ceritanya kayak gitu. Tapi luar biasa. Kirain bukan gitu. Oh iya. Kirain apa? Kirain apa? Gitu tuh. Seleber. Gue kurang denger. Jangan malu-malu, jangan malu. Gue mau denger dong, gimana selebernya gimana sih?
Selebel gimana sih? Selebel gitu. Oke. Kurang ya gue. Selebel gitu kurang ya. Kurang ya. Ya, gue jangan coba kali ya, gue gak enak kalau selebel. Bencong. Iya, jangan kali ya. Tapi ini penasaran banget, mungkin beda usia kali ya. Selebel artinya apaan sih menurut lu? Menurut lu aja. Ya lucu aja. Apa? Lucu. Lucu aja. Maksudnya kayak buat Sesuatu yang seru aja ya. ih selebel gitu. Oh, oke. Akhirnya gue Lucu deh paham. gitu. Dia ketawa liat gue. Gak pantas kayaknya gue ngomong Gue pertama selebel. kali, gue suka baca tulisan selebel. Tapi gue pertama kali denger si JJ, temen lo itu yang ngomong. Gue emak gue. Tahu Emaknya ya? dari mana dia? Lu pulang-pulang gini, selebel. Sedangkan anaknya belum dengar. Apaan sih? Itu loh lagi banyak di WhatsApp pada ngomong selebel. Katanya gara-gara nih anak-anaknya ngegeng. Hebat. Keren sih jadi omongan baru loh itu. Iya, jadi bikin kalimat baru. Kita aja belum tentu bisa ngomong Yap, selebel. kita balik ngobrol-ngobrol lagi kalau gitu sama Jambu Air. Tadi gue sempat ngobrol awal-awal sama lo putus sekolah. Kalau misalnya ada kesempatan beasiswa gitu lo mau nggak? Nerusin sekolah lagi? Ya nggak diganggu sih, bikin konten boleh tetap. Misalnya, nggak. Lo mau fokus ke orang tua ya, bantuin orang tua aja. Kerja aja gitu ya. Ah. Bikin konten gitu-gitu. Kira-kira selain bikin konten nanti kedepannya mau ngapain gitu? Takutnya kan udah nggak rame nih SCBD gitu kan. Kamu udah nggak bisa nih bikin konten yang dengan banyak orang, banyak teman gitu. Iya, misalnya CBD-nya udah nggak ada gitu gimana? Ya nggak apa-apa sih. Tinggal nyari kerjaan lagi. Nyari kerjaan Bikin yang lain. kerjaan yang bisa lain. dikerjakan yang lain Ya, gitu di ya. luar konten gitu ya, di luar bikin konten. Oke. Tapi menurut lo sendiri kan lo bilang tuh SCBD udah mulai sepi ya kan? Emang kemarin pas rame itu benar-benar ganggu lalu lintas ya? Gue nggak sempet kesana Iya soalnya. sih. Ganggu lalu lintas ya? Oh oke. Dan Nah, udah ditertibkan betul. sekarang sih ya? Itu kan ganggu lalu lintas, makanya kemarin kan sempat sama pihak kepolisian kan ditutup katanya ya. Misalkan kalau SCBD udah nggak bisa sama sekali mau pindah ke daerah mana Iya kira-kira? daerahnya. Heeh. Udah ada omongan? Tetap aja di situ. Situ lah. Kemarin ada yang ngomong soalnya kayak si Roy ngomong kayaknya pengen pindah ke PIK, tapi kalau di PIK jauh. Aksesnya nggak ada, Akses naik ke apa? keretanya nggak ada, tapi kalau benar-benar udah nggak boleh, mereka juga bingung nih antara PIK dan mana ya gitu. Satu sisi emang benar mau ke daerah PIK, Pantai Indah Kapuk. Nggak ada, dia nggak denger berarti. Iya, SCBD aja lah ya, tetep lah ya gitu. Mudah-mudahan nggak ditutup ya. Jadi masih bisa di situ ya kalian ya. Tapi yang penting nggak ganggu lalu lintas gitu. Oke, nih gue ada beberapa pertanyaan unik buat lo nih. Gue pengen tahu, kalau ditanya cita-cita lo sebenarnya apa sih? TNI. TNI, oh lo pengen jadi. Ih, pantas rambutnya udah potongan TNI. Potongan keren. rambut lo udah ada. Pak Andika Perkasa mungkin kalau nonton Pak, ini ada cikal bakal mungkin siapa tahu bisa dibina, dari bisa dulu sih dididik. mau ketemu Pak Presiden. Pengen ketemu Pak Pak Presiden. Presiden. Salah satu cita-citanya pengen ketemu Pak Presiden. Mudah-mudahan siapa No. tahu ya, kita nggak tahu nih Pak Jokowi nonton, terus kamu dinotis, nanti dipanggil anak-anak Citayam itu. Iya, Ya. lu kalau Siapa misalnya tahu ya Mbak bisa dijembatani nanti. kalau Tapi misalnya ketemu kata orang sih temen saya ngeliat saya mau diajak ke Pak Presiden Iya. di TikTok. Mau Nggak ke tahu istana. sih. Oke. Amin. kalau misal ketemu Pak Presiden lu mau ngomong apa? Mau ngobrol apa sama Pak? Masukin saya ke TNI. Iya. Oke. Misalkan nih aku punya akses ke Pak Andika Perkasa mau. Ketemu Pak Panglima. Andika tuh Pak Panglima TNI. TNI. Nah, jenderal besar, jenderalnya TNI, ketuanya TNI yang sekarang. Nah, beliau orangnya baik. Mau? Kenapa mau jadi TNI? Bilang, Pak, aku mau jadi Ya TNI. mau jaga masyarakat. Ini mulia loh. Jawabannya on cita-citanya. point banget. Enggak, dia perempuan usia masih muda, Tulus. 16 tahun ya. Di saat orang-orang mungkin mikirinnya, gue mau konten aja, udah nggak mikirin mau jadi TNI di luar konten, dia ternyata ingin dia menjaga negara. wow, keren Hebat, sih, hebat, keren hebat. sih. Di Udah balik bisa punya itu cita-cita semua, itu keren dia punya sih. cita-cita yang sangat mulia sebenarnya. Kenapa TNI? Ya. Maksudnya kan banyak yang lain-lain tuh. Ya dari kecil sih pengen mau jadi TNI. Udah dari kecil ya. Ya maksudnya dia bisa langsung ke pusat enak TNI aja. gitu. Enak kenapa? Jaga masyarakat. Oh, jaga masyarakat. Wah keren sih Mbak. Oke. Menjaga kalau dan misalnya dijaga. diserang sama negara sana, tinggal serang Bali. Ya, itu dia pikirannya udah.
Kalian malu guys kalau ngatain anak-anak ini hanya dengan lihat pakaiannya mereka Bener, gitu ya. bener. Ngatain mereka norak apa segala macam, tapi Hati dari mulia. sudut pandang jauh lebih maju ke depan. Dia mau jadi TNI karena kenapa? Jaga negara. Guys. Yes, Biar guys. kalau negara kita diserang negara lain, Dia siap berjuang, bertempur, Betul, melawan. negara aja dijaga, Walaupun gimana mati hati tetap kalian? kita- iya. Gimana? Walaupun mati, walaupun mati tetap kita lawan. Tetap kita lawan, walaupun Siap. mati tetap kita lawan Iya. pegangannya ya. Keren ya. Iya, Nggak iya, semua iya, anak iya. muda punya pikiran Iya, kayak bener, gini. bener. Itu yang gue bilang. Belum tentu yang strata sosialnya di atas mereka pun punya pikiran mau jadi Iya, TNI, iya Mbak. Iya, itu yang tadi gue tegaskan gitu, negara aja dijaga, gimana hati kamu? aduh ya? jadi Iya. merinding. Jagain hati aku dong. Gitu. Tapi harapan lu Enggak, saya punya pantun. Apa bedanya cicak sama om? cakep. Kalau cicak nempel di dinding, kalau om nempel di hati. Saya Ada jadi lagi, monopoli. ada lagi. Apa tahu bapak gak? Ayo, Tahu apa? bapak gak? Bapak. Bapak dari anak kita. Ah, boleh, bisa staples lemper. Gue baru kali ini ngeliat Titan digombalin. Digombalin gue mau Pakai video. pantun, balas dong. Nanti. Balas dong. Nanti, gue cari dulu. Lady Gaga. Oh iya, ada satu nih, ada Enggak, satu. enggak. Ada satu. Bang Makrum ketemu Lady Gaga. Assalamualaikum pihak ketiga. Jadi Titan ini udah punya istri. Lah. Berarti kalau kamu sama dia, kamu punya ketiga. Enggak kan cuma bercanda. Iya, tahu gua. Anyway ini Gue gak bisa tahu. ini satu pertanyaan lagi yang tadi kepotong mengenai SCBD juga yang sekarang udah mulai sepi. Harapan lo apa sih? Lu pengen rame lagi ya? Pengen rame kayak kemarin-kemarin lagi biar seru ya? Sekarang kita lanjut, masih lanjut ya? ngobrol lagi sama Mbak Devi nih. Sebenarnya Mbak, kalau menurut sudut pandang pengamat sosial Yep. sendiri, Iya, gimana tanggapan Mbak soal fenomena Citayam Fashion SCBD Week. Fashion Night ini, Fashion Week di Sudirman ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, ini kan nanti terpulang pada kita ya, orang-orang dewasa, lalu kemudian pemerintah, dalam hal ini misalnya pemerintah daerah. Apakah kemudian melihat bahwa ini sebagai sebuah potensi untuk menyatukan anak-anak yang kreatif. Karena sekarang kan sebagaimana misinya adalah kota kolaborasi, Betul. seharusnya ini adalah bagian dari kolaborasi dari semua model anak-anak. Artinya gini, kan sekarang ada kalangan yang dia udah konten kreator terkenal misalnya, atau ahli fashion yang juga semua datang. Nah, saya sih malah berharap mereka-mereka itu menjadikan adik-adik ini sebagai adik-adik asuhnya. Iya. Bantu adik-adik ini untuk mencapai mimpinya mereka gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa, ini kayak pakaiannya kurang keren, ya dibantu dong, jangan cuma dikomentarin gitu kan, diajarin misalnya. Betul. Ini kalau ada yang mau jadi TNI, kita bantu misalnya perlu apa kan, kebetulan putus sekolah, berarti misalnya kejar paket C misalnya gitu kan, demi. dan sebagainya yang sekarang jalannya tuh udah banyak menurut hemat saya. Betul. Nah artinya kalau misalnya Jambu Air dikasih tahu kalau mau jadi TNI ini tahapannya mesti sekolah apa dulu, saya yakin Jambu Air mau satu. Betul. Tapi kemudian orang tuanya juga dibantu karena kan Jambu Air ada di SCBD itu mulia sekali, ingin bantu orang tua, bersaudara banyak. Tapi kan Artinya kalau sekolah itu kan bayar. iya, sekolah ada yang gratis. Ada yang gratis, bener ada aman, ada yang gratis. Nah ini yang kayak gini kan artinya pemerintah harus Tapi banyak ngomong aja. kata mama saya nggak Kata ada. mama, oh nggak ada, nanti dibantu cariin. Kalau ada mau. Ada. Kalau ada mau dong. Ya kalau orang tuanya setuju. Oke. Tetap ya, restu orang tua. Ini Betul. anak teladan, ini Betul. hebat. Nah artinya semangatnya kan berarti ada. Cuman mungkin kurang Wadahnya, informasi, kurang wadahnya informasi. aja Ya, gitu. betul. Nah ini tugas kita bersama nih, makanya hebat banget nih teman-teman media juga ngajak Jambu Air untuk kita sama-sama membuka hati dan diri kita. Iya. Gitu kan bahwa wah ini justru saatnya kita berbagi nih. Betul. Berbagi. Mengedukasi. Iya, berbagi pengetahuan. Misalnya ada yang nanti bantuin, misalnya kalau dia mau ikutan kejar paket C, ada yang mungkin kakak-kakak yang punya semangat untuk bantuin ngajarin di SCBD juga gitu. Betul. Misalnya kenapa enggak gitu Itu kan. dia, seru Itu kan? aja yang penting semangat bareng-barengnya itu yang Iya. perlu kita jaga. Betul, jadi nggak hanya isinya melulu tentang konten mereka nari, nyanyi, apa segala macam. Nggak ada salahnya juga kita bantu konten mereka, edukasi juga mereka Ya, gitu. betul. Nah di luar itu sayang banget ya Mbak, coba kaum elit yang belakangan turun ini Ya, ke betul. SCBD, nggak hanya bikin konten TikTok, Tapi nggak juga hanya support meniru, mereka. tapi juga support. Kalau kalian bilang
pakaiannya itu aja, bener tadi kata Mbak Devi, nggak ada salahnya kalian bawain. Coba bawain. dong. Kalian kasih kalau memang kalian merasa punya uang lebih untuk memberikan mereka baju, it's okay, nggak apa-apa. Nah, itu juga Mbak, menjadi fenomena nih, kaum elit sekarang turun ke SCBD. Berbaur akhirnya mau dengan mereka, tapi demi konten. Ya, ini memang apa ya, di dunia digital itu kan kita tahu ada virus FOMO itu kan. Semua orang ingin banget ngikutin tren yang ada gitu. Yang penting saya ikutan hits gitu, dan itu melanda semua kalangan. Mau kalangan yang berpendidikan, mau kalangan yang sudah status ekonominya tinggi, mereka semua udah terjangkiti virus itu. Nggak ada salahnya sebenarnya, tapi dalam konteks kolaborasi menurut saya bagusnya juga ada kolabo aksi. Jadi ada aksinya juga gitu kan. Betul. Aksi yang bukan hanya kemudian sekedar malah tadi membuli adik-adik ini. Menurut hemat saya itu semangat yang sangat disayangkan gitu ya. Malah saya sangat kagum dengan semua konten kreator juga yang justru memberikan semangat pada adik-adik ini. Minimal kalau Anda nggak bisa bantu ya Anda kasih semangat dong gitu kan. Kalau udah nggak bantu tapi kemudian malah memojokkan mereka kan sayang. Ini punya, bayangin nih, cara mereka berpakaian ini kan artinya mereka punya daya kreativitas. Nah kalau dibantu dikasih ilmunya, diajarin, bisa jadi lebih banyak lagi yang keluar. Lebih hasilnya makin keren dari yang sekarang. Dan itu yang terjadi di banyak negara kan, sebut saja Jepang yang kemarin jadi rame dibicarakan. Awalnya juga demikian. Dan akhirnya jadi kiblat dunia. Nah ini malah kita terima kasih pada Jambu Air, Bonge, JJ membuat mengukir sejarah baru Indonesia. Street fashion. Bener banget, karena sekarang kita juga punya Harajuku ya, tepatnya Haraduku. Haraduku. Duku atas. Karena arahnya di duku. Iya, gitu kan. Haraduku atas gitu ya. Kalau di sana Harajuku, di sini Haraduku atas. Ketawa dia. Krisis identitas berarti ya? Ya, karena kan tadi udah terjawab sebenarnya kata Jambu Air bahwa aku kesana bukan mau niat fashion, emang mau cari tempat untuk nongkrong aja. Cari teman. Nah, itu kan semua anak muda di dunia tuh ya begitu, gitu kan. Untungnya caranya positif. Yang kedua, untungnya ada transportasi dari negara yang murah, gitu kan. Kasihan kan kalau mau cepet, nyaman gitu kan. Nah, andaikan nanti setiap kota juga menciptakan hal yang sama gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik kita ini jadi punya panggung yang aman dan nyaman untuk tempat mereka. Untuk berekspresi sendiri ya. Iya, mudah-mudahan nanti dengan adanya fenomena seperti ini kita melihatnya nggak hanya dari sudut pandang yang mereka buat rusuh di jalan, tapi nanti ada wadah dari pemerintah untuk mewadahi anak-anak ini ya. Dan obrolan kita semakin seru kayaknya, tapi kita harus take a break dulu. Kita istirahat dulu sebentar, jeda iklan dulu ya. Nanti kita akan balik lagi, jangan kemana-mana milenial, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai millennials, kita balik lagi masih di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya. Masih sama Febri aka Jambu Air dan Mbak Devi Rahmawati. Ada kita berdua juga di sini. Betul. Kita masih melihat fenomena Citayam Fashion Week yang nggak tahu tuh dari siapa itu nama awalnya ya. Karena banyak dari mereka pun pas ditanya nggak tahu. Nggak ada aja kita pokoknya. nggak tahu gitu kan. Nah ini fenomena ini memang sempat membludak belakangan ini. Banyak orang akhirnya kita jadi kepengen penasaran ke SCBD. Yang tadinya kita aja tuh nggak ada kepengenan gitu. Ngapain gue ke SCBD kalau nggak ada momen apa, iya kan gitu kan. Sekarang ke SCBD bukan buat nongkrong di coffee shop. Ketemu anak-anak gini, iya. Cari teman gitu. Nah Mbak, menurut Mbak, Citayam Fashion Week ini balik lagi sebagai bentuk ekspresi anak menyalurkan bakat fashion kah? Atau memang hanya pelarian dari mereka mungkin punya masalah di rumah? Kayak ini kan maksudnya putus sekolah, di rumah gue ngapain, hanya diomelin sama orang tua. Udah deh, gue ikut teman-teman aja deh. Bahkan sampai nggak pulang. Ya, tadi saya sampaikan bahwa anak dan remaja di seluruh dunia sama modelnya. Artinya mereka itu kan lagi belajar membentuk dirinya. Saya ini mau jadi apa sih gitu kan. Nah, oleh karenanya mereka harus banyak-banyak keluar atau banyak-banyak mencari referensi. Kemarin karena pandemi udah selesai, mereka punya kesempatan nih untuk keluar. Selama ini kan mungkin hanya ngelihat di TV atau melihat di handphonenya, sehingga kemudian muncul ide untuk memadupadankan pakaian seperti ini gitu kan. Nah dan itu bagus gitu. Nah kemudian kalau kemudian panggungnya itu baik, lingkungannya, maka yang terjadi seperti ini. Tapi kan kita tahu ada panggung-panggung lain, dan gini, kenapa anak muda selalu ngincer jalanan? Karena sederhana,
anak-anak muda, anak dan remaja seluruh dunia butuh perhatian sebenarnya. Kalau sudah di jalan itu kan pasti banyak orang. Dan itu panggung paling sederhana yang pasti orang akan memperhatikan apapun yang dia lakukan. Jadi wajar kalau kemudian tempat-tempat umum seperti stasiun, seperti jalanan itu menjadi tempat mereka untuk ayo ini ada aku loh. Berekspresi ya. Iya, itu nggak apa-apa dan itu natural. Gitu. Kita semua pasti melalui itu. Jadi menurut hemat saya kita perlu arif dan bijaksana untuk tidak memiliki prasangka berlebihan terhadap adik-adik ini karena kita juga pernah ada di posisi mereka. Jadi kita hormati pilihan mereka yang memilih jalan perdamaian daripada kekerasan. Betul, melalui nongkrong yang seperti ini. Kalau ada yang salah kemarin, wah buang sampah apa segala macam, ya kan tinggal dikasih tempat sampahnya. Saya udah 3 kali ke sana. Iya, tinggal ditaruh aja tong sampahnya, sama dibuat panduannya. Terus kemarin polisi juga udah keren. Jadi ada yang jagain yang bilang, ayo kakak-kakak nih dalam lampu merah, tar dulu ya. Nah kan tinggal dikasih tahu. Kalau udah dikasih tahu kan insya Allah juga bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi artinya tanggung jawab kita orang dewasa, tanggung jawab pemerintah untuk mengajari mana loh yang baiknya bagus kamu lakukan, mana yang sebaiknya ini dihindari. Hanya itu aja, semudah itu. Kemarin pun aku kesananya ketemu si Roy, dia cuma bilang, kita yang disalahin Kak, karena banyak yang bilangnya buang sampah sembarangan. Padahal orang-orang yang datang, yang memvideokan, yang melihat kita, itulah yang buang sampah sembarangan. Dan pas dilihat benar, daerah sana tempat sampah minim sekali, tidak ada. Jadi makanya bingung mungkin. Jadi itulah yang menyebabkan akhirnya sampah berserakan. Ini juga buat masukan buat pemerintah menyediakan tempat sampah yang mumpuni. Dan tanda-tandanya buang sampah di mana, itu kan tidak ada. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Berarti kalau lagi lampu merah, boleh kalian nyebrang di zebra cross. Tapi kalau hijau, ya jangan. Gitu. Oke, ini melanjutkan. Ada lampu merah, Kak. Nggak ada lampu merah kalau di situ. Makanya itu salah satu saran yang harusnya bisa dibantu untuk memfasilitasi gitu kan. Oke, ini melanjutkan obrolan tentang pemerintah sendiri juga nih. Kalau kita lihat juga Jambu Air, ini salah satu teman-teman yang putus sekolah kan, yang ada di SCBD. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah menanggapi fenomena teman-teman yang putus sekolah ini? Ini kan tadi terjawab banget, bukannya nggak mau sekolah, tapi kan taunya ternyata sekolah harus bayar. Padahal setahu saya dana BOS itu tuh gratis, itu bisa bantu mereka. Mungkin itu yang nggak nyampe. Lalu yang kedua, kan ada yang cita-citanya jadi konten kreator. Sekarang tuh ada banget sekolah jadi konten kreator, sekolah vokasi namanya. Iya betul. Itu di luar negeri juga orang rame-rame sekolah sekarang sekolah vokasi, sekolah jadi konten kreator. Nah kalau mereka tahu ada sekolah yang kayak gitu, saya sih yakin mereka mau udah gratis, sekolahnya bikin konten, bayangin. Jadi mereka ada di SCBD tapi bisa dapat nilai. Karena itu sekalian sekolah, kan keren. Dan itu ada di Indonesia, itu udah banyak. Nah kan mungkin tinggal diarahin aja, saya yakin adik-adik ini pasti akan happy. Jadi sekolahnya dapat, tapi juga nongkrongnya juga dapat. Kan gitu. Diwadahi ya, maksudnya diwadahi untuk mendapatkan edukasi kepada anak-anak ini bahwa karena kemarin beberapa balik lagi pas aku kesana ngobrol dengan beberapa anak itu, ada yang ditawarin gini, oke lah beneran nih kalian boleh tetap konten tapi kalian dibeasiswain sekolah. Enggak. Iya. Karena mikirnya sekolah yang biasa yang memang harus ada di. Nah kalau sekolah vokasi itu kan 70% praktek semua. Jadi kan mereka pasti happy kan, jalan-jalan tapi sambil dapat nilai. Betul. Nah itu udah ada sekolahnya. Ilmu juga. Dapat ilmu keren gitu kan. Jadi ntar jadi TNI-nya makin mulus ya kan. Itu dia. Ayo coba lembaga-lembaga yang bisa memfasilitasi mereka, mengedukasi mereka, mengasih pengertian bahwa pendidikan itu nggak hanya yang kalian pikir formal di sekolah. Kayak tadi Mbak Devi bilang, ada pendidikan tentang apa? Sekolah vokasi itu sekolah terapan. Dan vokasi itu orang sering lupa, itu sampai ada S3 terapan kok. Jadi bukan cuma SMK, jadi awalnya SMK dulu nih, nanti lama-lama, wah aku mau terus jadi ahli konten, jadi dokter konten. Itu di luar negeri ada. Jadi biar terbuka matanya tentang pendidikan di Indonesia, nggak hanya terkotak itu aja gitu ya. Jadi anak-anak ini kan karena mikirnya pendidikan, udah sekotak itu aja. Bukan mereka yang ini, orang-orang dewasanya begitu. Nah, jadi kayak tadi ibunya bilang kan nggak ada yang gratis. Nah itu bukan salah ibunya, artinya kita pemerintah harus lebih banyak sosialisasi. Ibunya kalau tahu pasti saya yakin akan support. Oke, ini. Oke ya, Jambu Air ya. Kalau ada sekolah ya. Iya. Demi TNI. Kita balik lagi ngomongin mengenai dari pemerintah sendiri. Gimana ya caranya pemerintah bisa mengelola SCBD baru supaya bisa membuat ruang-ruang baru juga. Iya, karena di setiap daerah banyak nih muncul. Belajar aja dari Jakarta. Apa yang kurang dari Jakarta itu diperbaiki di sana. Kalau sekarang Jakarta harus menutup,
mungkin daerah lain jangan menutup, tapi pelajari apa yang harusnya diperkuat di sana sehingga kemudian di sana menjadi hidup. Dan gitu bisa ya. buat ruang-ruang baru Iya, juga. ruang-ruang baru, pilihan-pilihan baru buat adik-adik kita. Kira-kira nih Mbak, kalau menurut Mbak Devi melihat fenomena ini gitu ya, akan bertahan berapa lama sih biasanya? Kalau dibantu oleh negara dalam arti pemerintah daerah, ini bisa panjang. Kenapa? Anak muda kan akan selalu ada sebagai anak kandung peradaban. Selama selalu ada anak muda, mereka akan selalu butuh panggung untuk eksistensi. Kalau ini terus-menerus dijaga, setiap tahun akan ada muncul jambu air baru, bonge-bonge. Karena kayaknya udah jadi TNI nanti kan. Oh iya, jadi TNI, muncul bonge baru, JJ baru, ya kita kasih tempat terus. Kita bantu terus, kita peluk terus, kan begitu. Itu dia, bisa bertahan lama tergantung mungkin kita menyikapinya ya. Orang-orang dewasa balik Tapi lagi. Mbak Devi sendiri udah pernah jalan-jalan ke sana? Aku udah 3 kali ke sana, karena dalam rangka riset, Oh, segala bener. macam. Rame banget soalnya di sana. Kamu tiap jam berapa? Kamu biasa di mana? Tiap hari dari jam berapa? Biasanya nongkrong di sekitar Tadi mana? sih datang jam 7. Iya sih, waktu itu gue Iya. dari pagi mereka udah ramai. Nongkrongnya di titik mana sih biasanya jambu air? Itu deket Waki. kopi, iya Waki situ. oke. Yang paling hits emang di situ. Iya, Yes. deket-deket kopi, Janjiu. Jadi jiwa. Oke, Mbak Devi ngomong-ngomong sendiri, kira-kira tempat lokasi SCBD itu udah baik atau ada opsi lain sih yang lebih baik? Kalau misalnya mereka harus pindah. Harus dipindahkan mereka nggak, gitu? sejarahnya hadir di sana karena transportasi yang mudah dan murah, mungkin relatif sulit ya mencari, kecuali misalnya gini, ada tempat baru kayak tapi Manggarai gini. Manggarai ditutup bawahnya ya? Tapi gini, kan latar belakang kotanya itu gedung-gedung tingginya kan nggak bisa digantikan. Iya. Iya, Gitu iya, kan. itu yang mereka cari ya. Manggarai bisa berhenti. Kali Tebet, sampingnya. Iya, Sampingnya Tebet juga kali. bisa gitu. Cuman kan nggak ada latar belakang gedung tinggi. Itu betul. yang seru, yang berbeda gitu kan. Nah ini yang memang relatif sulit. Jadi ya kita tinggal berharap bahwa semua pemerintah artinya Pemda nanti bisa kerjasama dengan Kemendikbud misalnya dan sebagainya untuk bantu cari solusi lah untuk adik-adik kita ini. Oke, Mbak mungkin Mbak punya tips gitu loh untuk masyarakat di luar sana gitu kan yang baik. Juga untuk Febri nanti ke depannya gitu kan. Apa sih kegiatan ini biar bisa memberi hal yang positif dampaknya ke depannya, panjang tapi positif dan tidak mengganggu masyarakat lainnya gitu kan. Karena sempat dibilang banyak pro kontra lah, balik lagi SCBD atau Citayam Fashion Week ini bisa dibilang apaan sih itu bubarin aja gitu, nggak ada gunanya. Tapi ada juga pihak-pihak kayak kita, ya kalau mereka bisa berprestasi, bisa menunjukkan kreasi mereka tanpa mengganggu, kenapa tidak gitu. Pesannya mungkin buat masyarakat. Ya, jadi ayo kita sambut semangat adik-adik kita berkreasi, semangat mereka untuk mencari sahabat di tempat-tempat yang memang menjadi milik semua warga Indonesia. Justru ini saatnya kita juga menunjukkan bahwa kita orang Indonesia yang punya karya, minimal dengan apa? Bantu adik-adik kita. Nah, kita tahu bahwa mereka adalah kalau ada yang kurang dari mereka, justru tempatnya kita untuk beramal membantu mereka agar mereka menjadi lebih baik. Jadi kalau kamu gak ketemu aku, besok-besok aku buka masker aku. Sekarang udah kenal. Iya udah kenal kan, ingetin ya mukanya Mbak Devi. Itu bukan Mbak Devi. Ini namanya Mbak Devi, ingetin Mbak Devi ini akan sering ke SCBD mungkin ya, bukan konten, untuk riset, untuk melihat karya Kebetulan Mbak Devi kan dosen, dia suka riset juga. Kalau ketemu minta beliin kopi. Iya, wajib, siap. Kalau ketemu bisa Pak, Mbak Devi ini aku jam Enggak, aku yang nyamar duluan. Iya, Ntar aku Starbucks. Oh iya dong, Starbucks. Jambu air, Eki Febri diganti sekarang. Kamu punya pesan nggak buat teman-teman yang sekarang ada di SCBD? Mau ngomong apa? Buat kedepannya kita gimana nih? Ya semuanya sih yang anak-anak STBD sini, Sudirman. Biar kenapa? Kedepannya maunya gimana? Ya kangen aja gitu, pengen dulu lagi rame. Oh sekarang karena udah banyak yang jarang kesana. Harapannya pengen rame lagi. Iya, kumpul lagi di SCBD ya, Iya. bikin konten kayak gitu. Kalau kedepannya harapannya Jambu Air untuk mungkin pemerintah biar SCBD nggak digusur, biar rame lagi gimana? Ya jangan digusur lah. Aku gimana nanti gitu ya? Bingung dong. Aku gimana nanti bikin kontennya, sakit sekali everybody. Aduh, ini kenawai bisa begini ya. Pantun lagi dong, pantun. Oh ya pantun dong. Kita Nggak udah ada di lagi. Oh, nggak ada lagi. Lu nggak ada? Ini udah di akhir acara lu nggak ada pantun? Nggak ada? Ada. Adanya Nyanyi tadi. Tadi kan dia sempat nyanyi Oh ya. iya, nyanyi. Kerudung merah gimana?
Ada gadis berkerudung merah, hatiku tergoda. Kau udahan, baru mau joget nih. Baru mau joget. Enggak. Kau udah, itu tadi ya. Febri, Jambu Air. Air. Mudah-mudahan Siap. Febri bisa mewujudkan cita-citanya sebagai TNI. Adek Yes. mau menjadi TNI, dari potongan rambutnya aja Udah udah dapet. dari sekarang udah dapat banget tuh. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI AD melihat Ya. Jambu Air dan bibit-bibit unggul lainnya bisa membantu mewadahi ya Pak. Siapa tahu ini bisa jadi garda terdepan nanti untuk membela negara Amin. kita. Amin. Anyway, thank you banget ya udah datang ke sini. Thank you banget Seneng Jambu nggak? Air. Happy nggak? Seneng. Dingin ya ruangannya ya? Yo. Dingin banget emang gue juga. Mbak Devi kedinginan. juga makasih banyak Yes, ya. thank you banget. Udah mau hadir nemenin Seneng kita aja di masuk sini. TV. Iya, masuk kagak muat, TV-nya kecil, lu-nya gede. Ntar kalau udah tayang, aku kesana aku kasih lihat kamu ya. Yap. Kita ke SCBD kita kasih lihat kamu ya. Tiap Oke. harian di sana? Tiap hari. Oke, dan- Yowaki duduknya. Iya, siap. Siap. Nanti kan ke kesana ya. Siap. Dan nggak ketinggalan pemirsa, thank you banget dan nemenin kita 1 jam ke belakang tadi. Pantun boleh? Pantun. Nggak ada lagi. Pantun. Ngucuk cucian sampai bersih. Cukup Cakep. sekian, terima kasih. Kita sendiri pamit undur diri. Nusa Azita juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye. Thank you. Thank you banget.